Jadi jalan keluar dari riba adalah dengan kita menegakkan zakat. Zakat. Ya, zakat inilah jalan keluar kita untuk membasmi riba. Jadi dalam surah Al-Isra 81 sudah jelas, ketika yang hak hadir, maka yang batil musnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan Patiwangi di Masyumi TV. Apa kabar pemirsa Masyumi TV dimanapun berada? Saat ini kami kedatangan tamu, seorang praktisi hukum atau lawyer dan juga seorang ustadz. Nah, untuk kesempatan pada kali ini kami akan berbincang-bincang soal riba. Bagaimana riba ini bisa menjalar di seluruh dunia dan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan riba ini. Apakah cukup dengan zakat riba ini akan hilang di belantara dunia ini? Karena riba ini setahu saya menyebabkan banyaknya kerugian dan ketidakadilan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Untuk membahas kali ini kami persilakan Ustadz Irawan atau lawyer lah, tahu bagaimana cara berhukum di Indonesia ini. Silakan, Irawan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih banyak. Jadi persoalan riba ini adalah masalah yang tidak kecil. Ini masalah yang sangat serius, tapi minim menjadi bahan diskusi dan bahan pokok problematika. Jadi kalau kita melihat persoalan krisis ekonomi, krisis keuangan, itu semuanya adalah pangkal sebabnya karena riba dilegalkan. Jadi riba ini kita harus melihatnya secara clear. Karena pengertian riba ini ada yang menggeser antara riba modern dan riba klasik. Gitu. Jadi yang berjamak hari ini diyakini atau dipahami oleh publik, kebanyakan orang, riba ini adalah riba modern. Nah, mengapa riba modern ini? Jadi riba ini ada berbagai kelompok itu menafsirkannya berbeda-beda. Yang mana yang disebut riba, yang mana yang bukan. Gitu. Tapi yang jelas, kalau mengatakan riba adalah haram, itu semua setuju. Problemnya adalah bagaimana format riba. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan ada 70 bentuk terhadap riba itu, 70 pintu, saking banyaknya pola riba itu. Makanya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang Amirul Mukminin, beliau mengatakan jangan memasuki pasar sebelum memahami fikih muamalah. Jadi harus tahu dulu fikih jual beli, fikih perdagangan. Karena perdagangan dengan riba ini adalah dua hal yang berbeda. Zaman sekarang kita tidak lagi memahami mana riba, mana berdagang, mana jual beli. Padahal dalam Al-Baqarah dikatakan itu perbedaan sangat tegas. Jangan kalian melakukan riba. Tapi dalam melakukan jual beli kita boleh. Nah, jadi mana perbedaannya hari ini? Gitu. Nah, inilah ilmu yang sekarang tidak banyak lagi dipahami. Maka kita harus melihat riba ini secara clear. Apa yang dimaksud dengan riba? Jadi Imam Malik dalam kitab Muwatta itu sudah memberikan gambaran yang tegas. Dalam memungut bunga atau interest tambahan sebesar sejumput rumput kering saja, itu sudah riba. Sebesar sejumput rumput kering, seberapa besar itu? Kecil sekali. Itu dalam utang piutang kita mengambil tambahan segitu, maka itu sudah riba. Nah, kalau sekarang ditanya, bagaimana dengan bunga? Ada yang mengatakan itu boleh. Mengapa ini kemudian jadi boleh? Ini muncul pada era Renaissance teori-teori ini. Mengatakan itu boleh. Karena dianggap mengambil bunga, itu teorinya adalah masa tunggu. Ketika saya meminjamkan uang kepada Ipan, maka uang saya kemudian nyangkut di Ipan. Dan saya harus menunggu uang itu kembali. Maka wajar dong saya meminta tambahan.
Nah, misalnya saya memberikan utang 100 juta. Dalam jangka 5 tahun, uang itu baru kembali 100 juta. Maka saya wajar dong dalam 5 tahun itu kan saya menunggu. Ya. Nah, itulah alibi untuk membolehkan namanya bunga. Nah, itu disebut dengan teori masa tunggu. Nah, maka kemudian bergeserlah makna riba. Dulu gereja Roma juga melarang riba. Ya. Nah, dalam Islam sudah tegas. Sebelum era tanzimat di dalam Islam, itu riba itu sangat tegas. Maka disebut dengan praktek perbankan itu juga tidak diizinkan masuk dalam Islam. Tapi sekarang kalau kita bicara riba, maka akan banyak sekali tafsir. Ujungnya apa? Siapa yang senang dengan ketika kita mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh? Yang senang, yang untung bukanlah kaum muslimin. Ya. Kita lihat bagaimana fenomena pinjol. Ketika kita mengatakan memungut bunga itu boleh, halal, nah, maka yang untung adalah para bankir, para pinjol, pinjaman online marak. Ya. Kemudian setiap keluarga hari ini memiliki utang. Nah, inilah dampaknya ketika kita memudahkan bahwa hal-hal yang diharamkan oleh Allah kemudian kita halalkan. Maka di sini kita harus lihat dampaknya bagaimana, gitu. Nah, maka kita harus melihat bahwa dampak riba ini adalah mempengaruhi secara individu, mempengaruhi juga secara keluarga, dan bahkan negara pun kemudian menjadi korban riba karena dengan utang berbunga. Nah, maka inilah harus kita tegaskan bahwa riba ini adalah memiliki virus yang sangat luar biasa masif. Nah, jadi negara pun hari ini semua memiliki utang berbunga yang dalam kalkulasi pembayarannya ini sangat sulit untuk dibayarkan. Ya. Gitu lah. Itulah dampak dari riba. Nah, maka jalan keluar dari ini adalah kita tidak lagi berdebat mana yang boleh, mana tidak boleh. Kita harus kembali kepada pengertian riba sebagaimana manhaj amal ahlul Madinah. Amal ahlul Madinah, 3 generasi awal. Jadi format terbaik dalam Islam adalah format yang dijalankan oleh 3 generasi awal. Itu yang disebut dengan generasi salafus soleh. Nah, 3 generasi awal. Jadi itulah bagaimana era keemasan Islam. Jadi era keemasan Islam itu adalah era amal ahlul Madinah. Jadi di Madinahlah pola tata cara pemerintahan Islam itu dijalankan, pola perdagangan Islam itu dijalankan, yang kemudian menjadi modul. Inilah yang diikuti oleh kaum muslimin sampai berabad-abad. Nah, jadi terhadap fenomena riba ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menegaskan dalam surat Ar-Rum. Jadi jalan keluar dari riba adalah dengan kita menegakkan zakat. Zakat. Ya, zakat inilah jalan keluar kita untuk menegakkan riba, untuk membasmi riba. Jadi dalam surah Al-Isra 81 sudah jelas, ketika yang hak hadir, maka yang batil musnah. Riba adalah batil. Sekarang mana yang hak? Yang hak ini adalah kita harus menghadirkan kembali zakat. Kenapa riba subur? Karena zakat hilang. Kenapa hari ini zakat hilang? Kita hanya membayar zakat itu zakat fitrah. Tapi zakat mal, hari ini terjadi banyak sekali bid'ah. Ya. Karena pelaksanaan zakat mal ini berubah fikihnya seiring dengan munculnya modern state atau modernisme ini. Sejak dulu pelaksanaan zakat mal, mulai dari era amal ahlul Madinah sampai era kaum muslimin pada format kesultanan, zakat mal itu yang berhak menarik adalah ulil amri minkum. Watiullah, wati rasul, wa ulil amri minkum. Jadi yang berhak mengambil zakat mal itu ulil amri minkum. Siapa yang memerintahkan itu? Dalam surat At-Taubah 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim sadaqatan. Ambillah zakat, tariklah zakat. Jadi kata Allah, khudz, zakat itu ditarik. Nah, siapa yang berhak menarik itu? Jadi amri minkum tadi. Ulil amri minkum. Jadi yang berhak menarik zakat ini adalah ulil amri. Nah, pertanyaannya adalah, kemudian siapa yang kita anggap ulil amri pada hari ini? Betul. Dalam era modernisme sekarang. Ada yang menafsirkan ulil amri, ya kita ikut pada head of state. Pertanyaan yang kedua, jika memang ulil amri adalah head of state, maka kita harus melihat
apakah benar itu bisa kita sematkan ulil amri minkum? Nah, ini adalah perdebatan yang belum selesai. Maka kita harus memunculkan kembali. Karena ketika kita sudah mendudukan ulil amri dalam posisi yang benar, maka disitulah kita berhak untuk membayar dan menarik zakat. Karena dengan demikian, kalau dulu ditanya secara historis, kita tidak ada perdebatan. Orang Aceh ulil amri minkumnya adalah Sultan Aceh. Orang Malaka adalah Sultan Malaka. Orang Demak adalah Sultan Demak. Orang Cirebon ulil amri minkumnya Sultan Cirebon. Jadi itu tidak ada perdebatan. Sekarang kemudian muncul berbagai tafsir dengan seiring fenomena modernisme hari ini. Maka dampaknya adalah zakat menjadi runyam, menjadi tidak ditegakkan dengan benar. Karena kita membayar zakat bukan pada tempatnya. Ujungnya adalah proses pendistribusian zakat ini tidak masuk kepada 8 asnaf sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Al-Quran. Jadi kalaupun sekarang kita lihat berapa persen sih kaum muslimin hari ini membayar zakat? Zakat mal yang saya maksud. Sangat sedikit sekali. Orang kita hanya sadar dalam melaksanakan zakat fitrah. Setiap tahun itu. Setiap tahun. Tapi zakat mal ini juga setiap tahun. Ini cenderung tidak dibayarkan. Zakat mal setiap tahun juga ya? Setiap tahun. Dia mengikuti haul dan hisab. Gitu. Jadi tafsirnya kemudian berubah lagi. Haulnya 1 tahun, hisabnya, cara menghitungnya yang berubah. Kemudian muncullah zakat baru yang dibuat pada era fikih kontemporer. Maka ada zakat profesi lah, zakat ini, zakat itu. Yang itu dulu tidak ada. Jadi kemudian kepatuhan dalam membayar zakat ini sangat lemah. Kita hari ini lebih takut ketika tidak membayar pajak ketimbang tidak membayar zakat. Pajak motor kita mati, kita tidak berani lewat jalan raya. Atau pajak mobil kita mati. Tapi zakat kita mati, kita masih sibuk keliaran di bumi Allah ini. Nah, ini menunjukkan betapa kita memerlukan suatu edukasi terhadap bahwa zakat ini harus kembali hidup. Karena ketika zakat mati, riba yang subur. Maka zakat ini dia harus ditunaikan dalam jemaah-jemaah lokal. Dengan pemimpin kaum muslimin di level lokal. Jadi kita jangan berpikir level nasional atau level internasional. Islam tidak mengenal itu. Tapi sejak dulu pemimpin-pemimpin itu bersifat lokal. Disitulah jemaah bisa teratur dan bisa diatur. Pola pendistribusian zakat juga akan lebih mudah untuk dilakukan dengan level lokal tadi, gitu. Nah, maka secara historis kita bisa melihat ketika zakat ini bisa berjalan, maka fakir, miskin dan lain-lain ini tidak memerlukan lagi pinjol. Dia tinggal menagih, mana zakat saya. Saya punya utang, saya seorang gorimin. Sekarang semua orang punya utang, maka larinya kemana? Ke pinjol. Maka riba muncul. Tapi kalau zakat kita tegakkan, zakat mal kita hadirkan kembali, maka pendistribusian zakat dan penarikan zakat ini akan mengurangi riba. Dan otomatis riba pasti musnah. Karena itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang itulah jalan keluar kita dari jeratan riba. Maka disinilah kita memerlukan pemahaman tentang politik Islam. Bagaimana politik Islam itu? Kita tidak lagi memerlukan yang namanya ajaran manhaj politik sebagaimana teori Machiavelli sampai Rousseau. Tapi politik Islam sebagaimana dijalankan oleh para sahabat, diteruskan oleh tabi'in sampai kaum muslimin sebelum kita. Jadi politik Islam itu adalah kita memerlukan sosok pemimpin yang berhak dan untuk bisa mengambil zakat dan mendistribusikan zakat. Nah, disitulah kita penting untuk mendudukkan dan menghadirkan kembali ulil amri minkum dalam wilayah kita. Jadi tujuannya supaya zakat ini bisa berjalan. Nah, ketika kita tidak menemukan yang namanya ulil amri minkum, maka zakat ini menjadi kocar-kacir. Zakat tidak bisa dikendalikan dan dampaknya adalah riba tumbuh subur. Jadi kita bisa bayangkan kalau zakat itu ditegakkan, maka riba pasti akan bisa dihalau. Betapa kita bisa lihat pesan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
ketika beliau pertama kali diangkat menjadi khalifah dan program pertama beliau adalah menegakkan fikih zakat. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan bahwa semua kabilah kaum muslimin harus membayar zakat kepadanya. Jadi ketika dia tidak bersedia membayar zakat, maka diperangi. Itu disebut dengan perang ridha, perang saudara. Nah, itu perang saudara. Siapa yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kaum muslimin itu. Mereka sholat. Tapi karena dia tidak membayar zakat, tidak bersedia ditarik zakatnya oleh seorang pemimpin muslim, maka itu pertanda perang. Hari ini kita lihat, seandainya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hidup, maka dia akan sangat bersedih. Karena kita mungkin tidak akan perang juga. Oh ya, kita tidak tahu siapa yang berhak memungut zakat. Karena banyaknya tafsir-tafsir tentang teori pemimpin tadi. Ya. Maka dari sini kita harus kembali kepada manhaj amal ahlul Madinah. Tujuannya apa? Supaya rukun zakat bisa kembali ditegakkan, dan itu adalah jalan keluar dari jeratan riba. Memang riba ini memang dampaknya sangat besar sekali ya Bang ya. Ya, ini sangat luar biasa. Sudah dijanjikan bahwa orang yang mengambil riba, meminjam riba, itu akan seperti orang kesurupan. Nah, kan demikian. Kita lihat kalau kita punya utang berbunga, maka kita tidak bisa berdiri tegak. Kita seperti orang kesurupan, gelisah ke sana ke sini. Iya. Contoh sibuk. pinjol saja tuh Kak. Pinjol. Setelah dia bunganya menaik, dia tidak bisa bayar bunganya. Ya, Akhirnya dia kesurupan tuh. ya itulah. Dampaknya adalah manusia yang psikosis. Ya. Dan itu berlaku pada setiap manusia. Seperti orang kesurupan. Maka dampaknya kemudian muncul apa? Kriminal. Maka orang kemudian melakukan penipuan, Ya. melakukan pencurian dengan mudah. Dalam rangka apa? Untuk memenuhi utang berbunga itu tadi. Betul. Nah, itulah ekses dari ketika riba ini menjadi cara hidup. Nah, ya, maka kita harus kembali kepada itu. Jalan keluarnya adalah tauhid. Nah, jadi jalan pertama untuk zakat ini bisa tegak, kita harus kembali kepada tauhid yang benar. Satu lagi pertanyaan saya, Pak Irawan. Kita sekarang ini menganut dengan sistem positive law atau dengan adanya riba di dalam hukum kita nih, KUH Perdata. Itu kan ada salah satu yang mewajibkan untuk membayar bunga bagi orang yang tidak bayar utang. Nah, itu bagaimana tuh, Ya. Pak Irawan, soal hukum yang ada sekarang ini Nah, yang kita diterapkan di sini? kita bagi tim lawyer Masyumi, kita sudah melakukan uji material itu ke Mahkamah Konstitusi, dan insya Allah akan kita terus lakukan uji material supaya klausul itu dibatalkan. Tapi walaupun itu tidak dibatalkan, tapi kita bisa hidup di tengah-tengah itu. Karena itu klausul yang tidak harus kita patuhi. Pada gugatan judicial review kita yang pertama terhadap pasal riba dalam KUH Perdata, Hakim MK mengatakan kan sudah ada pilihannya terhadap bank syariah. Ya oke, kalau gitu kita ikuti yang namanya bank syariah. Tapi kita harus evaluasi nanti bagaimana format bank syariah, apakah sudah benar ini sesuai dengan syariah. Nah gitu. Jadi itu juga salah satu jalan keluar supaya payung hukumnya ini ada. Tapi yang pertama, riba ini adalah payung hukumnya sumbernya dari Al-Quran. Zakat sumber hukumnya dari Al-Quran. Perintah untuk menolak riba, memerangi riba, itu perintah datangnya dari Al-Quran. Dan itu kewajiban kaum muslimin yang tidak pernah batal demi hukum satu detik pun. Jadi kita harus memerangi riba kapanpun dan dimanapun jika kita ingin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah pesan yang sangat penting. Baik, terima kasih Pak Irawan atas penjelasannya. Menarik sekali. Masalah riba ini memang banyak sekali dampaknya nih. Memang untuk memerangi riba ini memang cukup usaha yang memang benar-benar usaha gitu. Ibarat kita nih seperti semut, memerangi riba ini seperti gajah. Betul ya Pak Irawan ya? Ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggambarkan kaum kufar itu seperti sarang laba-laba. Dia itu lemah. Nah, jangan kita melihat ini adalah satu hal yang kuat. Tidak. Itu lemah, seperti sarang laba-laba.
Insya Allah kita akan lebih kuat jika kita memiliki tauhid. Insya Allah. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.